Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kage no Jutsu Ryokusan dari Takute episode 3 dan 4. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Anime dilanjutkan. Setelah itu diperlihatkan dengan Shadow dengan dalam perjalanan untuk menuju ke ibu kota. Sepertinya Shadow itu telah cukup umur untuk belajar di sekolah sihir yang sama dengan Claire yang merupakan kakaknya itu. Sedangkan Alpha dan para anggota Shadow Garden lainnya ternyata meninggalkan Shadow untuk sebuah alasan tertentu. Mereka berencana untuk berpencar di seluruh dunia agar bisa mencegah Sekte Diables. Chit pun hanya bisa menjadi tersenyum sambil tertawa karena dia masih beranggapan jika Sekte Diables itu cuma kerangan dirinya saja. Pada akhirnya sudah mulai bersekolah di Akademi Kesatria Kegelapan Midgar. Di sekolah tersebut kegiatan sosial masih sangat diperhatikan. Sehingga Shadow diperlakukan seperti anak pejabat dari desa layaknya seperti seorang pemeran figuran. Namun Chit tidak mempermasalahkan hal tersebut, ia malah menjadi sangat senang karena dia tidak mencolok di mata siswa lainnya. Di sekolah tersebut Shadow dipanggil dengan nama aslinya yaitu Chit Kageno, maka saya akan memanggilnya Chit. Mempunyai dua sahabat yang bersama-sama dari sekolah rendahan, mereka bernama Gali dan Nimo. Chit dikalahkan taruhan oleh mereka berdua karena nilai ujiannya sangat jelek sehingga Chit pun harus menembak seorang gadis yang menjadi idola daripada siswa di sana. Gadis yang harus ditembak oleh Chit bernama Alicia yang merupakan tuan putri dari pejabat tertinggi di kota Midgar. Alicia juga menjadi sangat dingin terhadap seorang pria karena rumornya dia telah ditunangi secara politik oleh keluarganya. Akan tetapi Chit tidak menjadi gentar sama sekali. Cara jitu untuk menembak dirinya, cara jitu adalah dengan cara menembak dia dengan secupu mungkin. Sepertinya dia memang tidak ingin diterima oleh Alicia karena Chit menjadi takut jika menarik perhatian para siswa yang lainnya. Sehingga dia pun menembaknya dengan tubuh yang berpura-pura gemetaran. Juga menjadi sangat yakin kalau dia akan ditolak oleh Alicia. Akan tetapi bukannya menolak Chit, Alicia malah menerima Chit untuk menjadi pacarnya dengan senang hati. Hal itu membuat hidup bersama kedua temannya menjadi sangat terkejut. Bahkan rumor jika Alicia telah berpacaran dengan Chit langsung menyebar ke seluruh akademi. Mereka semua menjadi tidak percaya jika putri Alicia mau menjadi pacar dari pria rendahan seperti Chit ini. Bahkan Gali juga mengatakan kalau Chit tidak layak menjadi pacar dari seorang tuan putri. Mereka juga merasa jika itu sangatlah mencurigakan. Tidak hanya itu, Chit juga merasa sependapat dengan mereka. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apapun lagi karena semua ini telah terlanjur dilakukan olehnya. Lalu secara tiba-tiba Alicia muncul di samping mereka sehingga dia pun duduk di kantin para siswa rakyat jelata. Melihat kemunculan dari Alicia membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Mereka semua menjadi sangat kagum di saat melihat makanan khas kerajaan yang telah disuguhi kepada Alicia. Melihat hal itu, Chit pun memutuskan untuk melakukan suatu tindakan untuk memutuskan hubungan mereka di saat itu juga. Dia pun berperilaku seperti seorang pria norak dan memakan seluruh makanan enak tersebut. Dia melakukan hal itu agar Alicia memutuskan hubungan dengannya. Akan tetapi Alicia tidak berpengaruh dengan hal itu sama sekali. Dan dia malah mengajak Chit untuk masuk ke kelas pedang yang sama dengannya, yang merupakan kelas khusus untuk anak-anak dengan status sosial teratas. Mendengar hal itu membuat Chit tidak bisa menolak permintaannya. Dan hal itu memang benar adanya, kelas pedang itu berbeda dengan kelas pedang lainnya. Bahkan guru pedangnya merupakan guru resmi dari kerajaan yang bernama Zenon. Lalu Chit latihan berpasangan dengan Alicia. Chit menilai jika ilmu pedang sihir dari Alicia itu sangatlah biasa dan ilmu pedangnya malah cenderung sangat lambat. Ternyata Alicia mempunyai seorang kakak wanita yang dianggap sebagai kesatria kegelapan paling kuat di kerajaan Midgar. Sedangkan Alicia selalu dianggap paling lemah daripada kakaknya. Dia menjadi sangat tertekan dengan semua beban itu. Setelah selesai latihan, Chit juga menjadi sangat terkejut saat mengetahui jika Zenon merupakan tunangan dari Alicia. Akan tetapi sepertinya Alicia tidak menyukai Zenon, sehingga dia memutuskan untuk berkencan dengan Chit. Sekarang Chit mengetahui kalau dia hanya dijadikan sebagai pelarian saja, karena Alicia tidak mau kalau bertunangan itu sampai terjadi. Alicia juga membenarkan semua hal tersebut. Dia memilih untuk menjadi seorang pacarnya karena Chit dari status sosial yang sangat rendah dan gampang untuk dikendalikan.
Namun Chit pun mengatakan jika dia tidak ingin terlihat menonjol dan dia juga tidak ingin ikut campur dengan pertunangan mereka berdua. Tapi ternyata dia mempunyai cara lain untuk meyakinkan Chit agar dia mau untuk menjadi seorang pacar bohongannya. Dia melemparkan koin agar dia bisa disogok olehnya. Karena Alicia mengira jika Chit tertarik terhadap emas sebab Chit pemimpin dari Shadow Garden. Sehingga bisa dipastikan jika uangnya sangat banyak. Akan tetapi Chit ini mata duitan. Bahkan dia diperlakukan seperti anjing oleh Alicia. Ternyata uang pribadi dari Chit masih kurang untuk membiayai kelompok Shadow Garden-nya. Lalu Alicia pun mengelus-elusnya karena dia telah menuruti perintahnya. Chit pun menjawabnya dengan suara anjing. Pada akhirnya beberapa hari kemudian Chit pun harus berpura-pura menjadi pacar Alicia di akademi. Tujuannya agar membuat Zenon menyerah untuk menjadi tunangan dari Alicia. Chit menjadi sangat heran alasan kenapa Alicia tidak mau bertunangan dengan Zenon. Padahal menurutnya Zenon adalah manusia yang sempurna untuk menjadi pasangan dari Alicia. Akan tetapi hal itu sangat tidak disukai oleh dirinya. Dia menilai jika setiap manusia pasti mempunyai sebuah kekurangan. Namun ia tidak melihat satu kekurangan dari Zenon sehingga dia menjadi sangat curiga dengan orang seperti itu. Lalu di saat pulang menaiki sebuah kereta, Alicia membahas soal ilmu pedang yang dimiliki olehnya. Dia juga menceritakan keresahannya di saat dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya terus-menerus. Akan tetapi Chit mengatakan jika dia menyukai dengan gaya berpedang dari Alicia. Perkataannya itu malah dianggap sebagai ejekan oleh Alicia sehingga dia menjadi sangat marah kepadanya. Akhirnya mereka pun berpisah dalam keadaan sedang bertengkar. Lalu keesokan harinya di saat ingin masuk sekolah secara tiba-tiba Chit dicegah oleh para pasukan kesatria. Ternyata kemarin sore Alicia menghilang. Karena itulah mereka menduga jika Tuan Putri telah diculik oleh seseorang, sedangkan Chit adalah orang yang terakhir bersama dengannya. Sehingga Chit pun harus dibawa oleh mereka untuk diinterogasi. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Alicia yang sedang ditawan oleh seseorang. Orang-orang di sampingnya terdapat makhluk yang mirip seperti monster. Ternyata Alicia diculik oleh seseorang dari Sacred Diables. Dia mengambil darah dari Alicia yang merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Midgard. Sedangkan Alicia hanya menjadi sangat parah di saat darahnya diambil oleh orang tersebut. Di sisi lain, Chit sedang diinterogasi sepertinya sedang disiksa oleh kesatria kerajaan itu. Akan tetapi Chit hanya menjadi tersenyum saja di saat melihat cara mereka yang menyiksanya. Sehingga dia menganggap jika mereka hanyalah NPC yang sangat payah. Karena siksaan seperti itu sama sekali tidak memiliki rasa atau kuranglah. Chit hanya berpura-pura kesakitan di saat mereka sedang menyiksanya. Kakaknya Alicia yang menjawab sebagai kesatria tertinggi di kerajaan memerintahkan Zenon untuk mencari keberadaan dari Alicia. Dia sebenarnya tidak mempercayai jika Chit merupakan orang yang telah menculik adiknya. Karena Chit terlihat sangatlah lemah dan tidak mempunyai motivasi apapun. Sedangkan kakak dari Chit yaitu Claire menjadi sangat marah di depan kantor kesatria kerajaan. Dia tidak terima jika adiknya telah disiksa oleh mereka. Pada akhirnya Chit dibebaskan dengan bersyarat jika gerak-geriknya akan dimata-matai oleh para kesatria itu. Akan tetapi sesampainya di apartemennya melihat kalau Alpha telah berada di dalam kamarnya. Sepertinya para anggota Shadow Garden mendapatkan informasi bahwa Chit sedang dalam bahaya sehingga mereka datang untuk membantunya. Sambil melayani, Alpha pun menceritakan jika sekelompok Shadow Garden telah berkembang dengan sangat pesat. Bahkan anggotanya telah mencapai 114 orang. Chit pun tidak menyangka jika organisasinya akan tumbuh secepat itu. Lalu Alpha memberitahu jika orang yang menculik Alicia merupakan anggota organisasi dari sekte Diables. Akan tetapi Alpha mempercayai jika Alicia masih hidup karena hanya darahnya saja yang mereka butuhkan. Pada akhirnya Chit memutuskan kalau sekarang saatnya dia kembali berperan sebagai Shadow Master atau penguasa bayangan. Dia pun mulai berdandan dan mendekorasi ulang kamarnya agar terlihat lebih elegan layaknya pemimpin dari organisasi rahasia. Bahkan langsung menjadi bergaya di saat Beta untuk menjemputnya. Beta mengabarkan jika mereka telah berhasil menerapkan Alicia sehingga mereka mengetahui tempat persembunyian dari penculik itu. Pada akhirnya Shadow pun langsung bergerak dan mengatakan jika dunia akan mengetahui keberadaan dari mereka. Lalu di saat keluar dari apartemen yang berdandan seperti Chit langsung dilemparkan sepatu oleh kedua anggota kesatria kerajaan yang sebelumnya telah menyiksanya habis-habisan. Ternyata mereka ingin mencoba Chit untuk menuduhnya sebagai penculik dari Alicia.
Akan tetapi di saat mereka ingin menangkap Cheat secara tiba-tiba, dia menyerangnya menggunakan Slam Body Seed-nya. Sedangkan Alpha mulai menyerang markas Secret Diablos. Penculik yang menjadi sangat panik itu langsung menyuntikkan darah Alicia kepada makhluk mengerikan yang ada di sampingnya. Sehingga dalam beberapa detik makhluk itu berubah menjadi monster raksasa yang sangat mengerikan. Monster itu langsung menyerang penculik itu dan langsung membunuhnya. Untungnya Alicia menjadi sangat beruntung sehingga dia pun berhasil diselamatkan. Lalu di saat Alicia ingin pergi dari tempat tersebut secara tiba-tiba dia bertemu dengan Zenon. Ternyata dalang dari semua rencana penculikan itu adalah dirinya. Setelah Zenon merupakan anggota dari salah satu sekte Diablos, namun Alicia telah mencurigai sejak dulu jika ada yang salah dengan otak darinya. Zenon mengatakan jika penelitian dari bangsawan kerajaan itu berhasil dilakukan, maka dari itu akan menjadi salah satu dari 12 kesatria kerajaan, yaitu 12 kesatria terbaik di pasukan ke-8. Kalau di posisi itu, maka dia akan mendapatkan kekayaan beserta dengan ketenaran yang tidak ada batasnya. Alicia yang menjadi sangat jijik di saat mendengar perkataan sehingga dia pun langsung menyerangnya. Akan tetapi hal itu sangatlah sia-sia karena kemampuannya berbeda dari Alicia itu tidak sebanding dengan kemampuan dari Zenon. Sehingga dia pun dikalahkan dengan sangat mudah. Namun sebelum dengan berhasil menangkap Alicia di saat yang sama Shadow datang menghampirinya. Melihat kedatangan dari Shadow membuat Zenon menjadi heran karena dia tidak mengenali sama sekali. Akan tetapi dia menjawab jika dia adalah Shadow yang merupakan pemimpin pemburu bayangan yang bergerak di balik kegelapan. Shadow juga mengatakan itu dengan sangat percaya diri. Nah, inilah akhir dari episode 3 dan 4. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.